Perkenalkan, nama aku Wafa dan selamat datang di podcast pertamaku, Wafa Thinking. Dalam pembahasan kali ini aku bakal menjelaskan mengenai perkembangan dari budaya populer Jepang yang ada di Indonesia. Apa saja? Pasti kalian penasaran ya? Mari kita langsung aja lanjut ke videonya. Nah, budaya populer Jepang ini memang sudah ada pada zaman Edo ya, tepatnya pada waktu Jepang itu masih dalam politik tertutupnya atau kebijakan sakokunya. Jadi pada saat itu keadaan Jepang ini aman gitu ya. Jadi konsentrasinya itu hanya pada ekonominya, budaya, seni, dan juga sosialnya. Lalu pada abad 17 dan pada abad 18 ini, imajinatif di bidang seni pada masyarakat Jepang ini semakin berkembang, namun masih taraf sederhana gitu ya. Seperti dalam karya fiksi, teater, juga lukisan-lukisan dari papan kayu. Lalu pada tahun 1854, tepatnya waktu Jepang ini sudah terbuka, waktu zamannya Commodore Perry datang ke Jepang gitu ya. Jadi apa ya, menimbulkan kayak Jepang tuh jadi kebuka gitu lah. Nah, pada saat itu budaya-budaya Jepang ini makin dikenal gitu di berbagai negara gitu. Tapi masih minim gitu ya, masih minim. Lalu tepatnya ini gede-gedeannya itu pas zaman pasca restorasi Meiji ya. Pada saat itu kebudayaan Jepang itu makin beragam karena pengaruh apa? Pengaruh dari Barat gitu, terutama khususnya Amerika Serikat, yang membuat kebudayaan Jepang ini makin beragam ini. Jadi ada pengaruh dari Barat, terus diadopsi lagi sama masyarakat Jepang, dibuat lagi kemasan barunya gitu ya. Lalu apa sih yang menjadi faktor-faktor budaya populer Jepang ini banyak diminati atau digandrungi oleh masyarakat Jepang atau masyarakat di luar Jepang gitu? Menurut Craig ada 3 faktor, yaitu kualitas dan kreativitasnya yang sangat tinggi. Lalu terdapat ada unsur kehidupan, mimpi, dan relevansinya. Lalu yang terakhir terdapat hubungan antara manusia, pekerjaan, dan juga spiritualnya. Nah, ketiga faktor tersebut yang mempengaruhi budaya ini semakin populer gitu, semakin banyak digandrungi karena emang banyaknya relate gitu sama kehidupan gitu, karena emang unsur-unsur slice of life ini melekat gitu dalam budaya populer Jepang tuh. Nah, apa saja sih budaya-budaya populer yang berkembang dan masuk ke Indonesia? Nah, yang pertama aku bakal jelasin itu anime atau kartun Jepang. Kartun Jepang atau anime ini sudah masuk ke Indonesia tepatnya pada tahun 1970-an ya. Waktu itu stasiun televisi nasional TVRI yang pertama kali menayangkan kartun-kartun Jepang. Lalu selanjutnya disusul oleh TV-TV swasta seperti RCTI, lalu Indosiar ya, dimana siapa sih yang nggak kenal sama Doraemon atau Dragon Ball gitu ya. Anak-anak tahun 2000-an juga pasti tahu gitu ya. Soalnya anime itu emang dulu banyak sampai sekarang gitu. Emang disukai banyak orang gitu ya, dari berbagai kalangan gitu. Lalu ada manga atau komik. Nah, komik manga di Jepang masuk ke Indonesia itu pertama itu pada tahun 1980-an ketika pada itu dari komik Lex Media gitu, yang merupakan anak perusahaan dari Kompas Media itu ya, dimana waktu itu pendirinya atau petingginya itu dia berkunjung ke Jepang lalu melihat wah komik-komik ini sangat menarik gitu. Jadi dia saat pulang ke Indonesia dia langsung memiliki ide untuk mendistribusikannya, jadi menerjemahkannya lalu dicetak di bahasa Indonesia lalu dijual di Indonesia. Nah, komik manga pertama itu yaitu Candy lah, dilanjut dengan Doraemon, Dragon Ball, Kung Fu Boy, dan lain-lain. Lalu ada video game. Nah, video game yang dikembangkan oleh Jepang ini emang banyak beragamnya gitu. Jadi kita tuh nggak bosen, kayak ada video arcade, video game kayak PlayStation dan Nintendo, terus ada video mobile-nya gitu ya, video game mobile gitu. Jadi game-game itu emang game-game itu kayak emang menarik dan beragam gitu. Gamenya nggak monoton gitu ya. Jadi banyak variasinya gitu. Jadi emang banyak diminati gitu.
Lalu ada idol gitu. Siapa sih yang nggak kenal idol? Kayak AKB atau JKT. Nah, AKB itu emang AKB itu kan dari Jepang, yang AKB48. Lalu membuat sister groupnya itu yang JKT itu. Tepatnya pada 2011 gitu ya. JKT itu awal-awal emang wah banyak banget itu fansnya gitu ya. Sampai sekarang juga masih eksis. Siapa sih yang nggak tahu lagu kemarin tuh yang sempat viral di TikTok, Rhapsody yang andai kasih bersuara. Nah itu ya, kalian pasti pernah dengar lagu itu. Lalu selain idol, ada yang terakhir itu cosplay. Nah, siapa sih yang nggak tahu cosplay? Teman-teman aku aja pada ikut cosplay gitu ya. Suka ikut meskipun ada yang emang suka cuman apa sih ya? Cuman suka melihatnya, ada juga yang sampai jadi pelaku cosplaynya gitu. Jadi ikut-ikutan cosplay gitu. Emang yang melihat cosplayer ini emang sangat menarik gitu ya. Yang apa sih, baju-bajunya yang unik-unik, yang keren-keren, terus gaya rambut, gaya berpenampilannya emang benar-benar unik gitu. Nah si cosplay ini emang dia itu menirukan sebuah karakter di anime, di manga, atau gak video game gitu. Jadi makanya rata-rata cosplayer ini emang si apa sih, pakaiannya itu emang beragam gitu ya, emang yang bukan pakaian sehari-hari gitu. Nah mungkin pembahasan aku cukup sampai ini aja ya. Kalau emang misalnya kalian penasaran lebih lanjut, boleh deh komen di sini, kayak boleh deh bahas ini. Nanti aku bakal jelasin kalau kalian komen di bawah ini ya. Jangan lupa tonton video podcast aku selanjutnya ya. Annyeong, mata nih, arigato.